Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita coba untuk membahas tentang pemrograman web. Memang ini adalah mata pelajaran yang harus praktek sebenarnya. Jadi mau nggak mau kalian harus praktek. Oke, saya contohkan di sini. Di bab 1 yang sudah saya share, yaitu tentang HTML. Kalian baca HTML itu apa? Di sini sudah ada petunjuknya. Dasar teori, yaitu HTML adalah Hypertext Markup Language, merupakan sebuah bahasa markup, bukan bahasa pemrograman, tapi dia bahasa markup. Bahasa markup dalam Indonesia artinya markah, adalah bahasa yang mengombinasikan teks dan informasi tambahan mengenai teks tersebut. HTML merupakan dokumen standar yang digunakan untuk mendesain halaman web. Jadi HTML ini sebuah kode, ya, sebuah kode script lah untuk mendesain halaman website. Contohnya misalkan mendesain halaman website SMK Negeri 1 Kerasan.sca.id. Nah, itu bagaimana mendesain tampilannya seperti itu. Nah, tampilannya misalkan gini, SMK Negeri 1 Kerasan.sca.id. Nah, bagaimana sih membuat tampilan seperti ini, mendesain seperti ini biar dia bisa muncul di sini. Nah, seperti itu. Nah, yaitu kita menggunakan yang namanya bahasa HTML. Kembali lagi ke sini, yaitu bahasa HTML. Seperti itu. Kemudian ini kalian pada konsepnya kalau kita mau mendesain sebuah website itu perlu bahasa kan, perlu coding. Nah, codingnya itu yang menggunakan HTML. Seperti itu. Ini teori dasar, masih teori dasar. Untuk selebihnya kalian baca sendiri ke bawah. Nah, perkembangan HTML dan lain sebagainya. Nah, di sini ada yang perlu kalian perhatikan adalah struktur dokumen HTML. Nah, struktur dokumen HTML itu terdiri dari ada yang namanya tag head. Nah, tag head. Nah, di mana tag head ini? Kalau di tag head ada dua, tag head seperti ini dan tag head seperti ini. Bedanya ini ada slash. Slash ini artinya penutup. Jadi ada pembuka, ada penutup. Seperti itu. Ini digunakan untuk menyatakan informasi mengenai dokumen informasi. Ada lagi yang namanya tag title. Seperti ini, kemudian ditutup dengan tag slash title. Jadi ini pembuka, ini ada penutup. Maksudnya pembuka penutup seperti apa, Pak? Nah, kalau kita mau menulis sesuatu, misalkan memberi huruf tebal. Otomatis huruf tebal misalkan digunakan ini pengen huruf tebal, berarti pembukanya di sini, penutupnya di sini. Artinya adalah yang mau di huruf tebalkan hanya ini saja. Seperti itu. Itu fungsinya untuk memberikan batasan istilahnya. Nah, seperti itu. Kemudian ada body pembuka, ada body penutup. Untuk apa ini melingkupi semua teks yang terdapat di halaman HTML. Nah, seperti itu. Kemudian bentuk dokumen HTML yang standar sebelum versi HTML 5 diperlihatkan sebagai berikut. Nah, ini nggak usah ditulis, nggak ada masalah. Jadi ini lebih lengkap lagi nih sebenarnya. Jadi langsung ini ada sebetulnya di sini langsung tulis HTML gitu, boleh langsung HTML membuka dan HTML penutup. Nah, kita coba ini. Oke, kita langsung praktek saja ya. Misalkan kita mau menulis seperti ini. Ini adalah teks di body. Nah, ini kebetulan saya mencari referensinya itu di internet, kebetulan kita dapat yang ini. Ntar lagi kita akan nyoba. Oke, kebutuhan, persiapan kebutuhan. Kebutuhan ini sementara nggak usah dulu. Yang kalian butuhkan adalah yang ini, web browser, bisa Chrome, bisa Mozilla, editor teks, bisa Notepad, ya bisa Notepad nantinya editor teks. Kemudian ya sudah itu aja. Nah, ini kita langsung ke latihan. Oke, secara garis besar struktur dokumen HTML terdiri dari dua bagian. Secara garis besar ada header, ada body. Di mana header didefinisikan informasi mengenai dokumen, dan body didefinisikan sebagai tubuh. Oke, langkah-langkahnya nih tinggal ikuti aja. Buka editor teks, ya kan? Buka editor teks. Oke, editor teksnya kita buka, kita coba menggunakan Notepad. Ini.
Oke, kemudian setelah dibuka yang ini, ketiklah teks kode-kode HTML berikut ini. Nah, kalian suruh ngetik seperti ini. Ini diketik. Oke, saya sederhanakan lagi sebetulnya. Oke, coba saya sederhanakan. Ini terlalu lengkap ya, emang ini lengkap. Oke, lebih jelasnya coba saya sederhanakan. Sebetulnya kalian mulai seperti ini, HTML, kemudian pembuka, kemudian HTML pembuka. Seperti ini ada sintak pembukanya. Kemudian ada pembuka, ada penutup, ya kan? Jadi kita menggunakan /html. Artinya apa? Dari sini sampai sini ini merupakan sintak HTML. Pembukanya di sini, penutupnya di sini. Artinya ketika kita menulis sesuatu di antara ini, artinya ini adalah merupakan sintak HTML. Kemudian, nah ini. Sebenarnya ini saya sederhanakan menjadi ini. Tulis ini saja. Yang bagian dua ini. Ditutup dengan ini, penutupnya ini. Kemudian di bawahnya HTML ada head. Head itu fungsinya kepala. Head membuka pasti ada head penutup. Ini head pembuka, penutupnya di sini. Oke, kita tulis di sini head pembuka, kemudian kita tutup dengan /head. Ini untuk bagian kepalanya. Kemudian bagian bawahnya itu ada body pembuka, body penutup. Jadi untuk menulis isinya itu di dalam body. Di sini body pembuka. Kemudian di sini /body, artinya dari sini sampai sini, intinya dari sini sampai sini di antara ini body pembuka dan penutup ini digunakan untuk menulis isi. Sedangkan ini untuk kepala. Yang bagian di sini dari head pembuka dan head penutup ini digunakan untuk kepala. Di dalam kepala itu ada namanya sintak title. Nah ini ada title pembuka. Fungsinya memberi judul. Contoh misalkan Facebook. Kemudian kita tutup jangan lupa dengan /title. Nah seperti ini. Jadi ini di antara kepala kita memberi judul. Nah bagaimana cara memberi judul sintaknya? Seperti ini sintaknya. Title misalkan Facebook misal. Kemudian kita tulis di sini. Nah kita menulis isinya. Judul Facebook ini isinya tentang apa? Misalkan ya kita kasih contoh sederhana saja dulu. Ini adalah web pertama saya. Nah, seperti ini. Sederhana bukan yang ini? Nah, setelah kalian tulis seperti ini, maka langkah berikutnya kita baca lagi. Simpan dokumen HTML dengan nama nih latihan1.1.html dan letakkan lokasi direktorinya di WAM SAM htdoc. Ini kalau sudah kalian install SAM. Oke, untuk install pengertian SAM ini ada pembahasan lebih lanjut lagi. Oke, yang untuk poin nomor 3 ini kalian nggak usah simpan di sini. Tidak usah ulangi, tidak usah simpan di sini. Tapi kalian cukup sampai sini aja, disimpan di mana saja. Dengan catatan ini harus ada nama .html. Contoh, saya simpan di sini file save. Oke, kita simpan di mana saja. Misalkan kita simpan karena ini adalah tugas sekolah. Misalkan kebetulan terserah ya mau disimpan di mana. Misalkan saya simpan di sini, misal ini terserah kalian. Saya buat folder, misalkan sini latihan web. Nah, saya buat folder misalkan di sini. Oke, misalkan. Jadi saya simpan di sini latihan web. Saya kasih nama di sini, misalkan website. Usahakan jangan ada spasi seperti ini. Pertama, jangan ada spasi karena berpengaruh nantinya. Website, kalau mau ngasih spasi mending underscore saja. Website pertama. Kenapa? Kok nggak boleh saya kasih spasi? Itu nanti ada penjelasan lebih lanjut lagi. Website pertama yang penting adalah jangan lupa diakhiri dengan .html. Nah, seperti itu. .html. Oke, bentar. Nah, yang terpenting adalah .html. Nah, kemudian jangan lupa yang bawah save as type ini ganti all files. Biar
dia tidak tersimpan sebagai teks tapi .html. HTML ini tadi apa penjelasannya? Yaitu bahasa untuk membuat halaman website, tampilan website. Kemudian kita simpan saja. Nah, seperti ini, selesai. Seperti itu. Kita coba lihat hasilnya. Hasilnya kita buka, tadi ada di data sekolah, kemudian saya ganjil 2020, kemudian ada namanya latihan web ya, saya simpan di sini. Nah, ini bentuknya berupa Chrome. Kalau kalian menggunakan Mozilla ya nanti berupa Mozilla. Kita coba lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini adalah web pertama saya. Kita coba lihat di codingnya. Nah, sesuai kan? Ini adalah web pertama saya. Dia keluar di sini. Kemudian di title Facebook. Ini muncul di mana tulisan Facebook? Nih, muncul di sini. Facebook ini namanya title. Di antara head pembuka dan head penutup. Nah, seperti itu. Nah, nanti ada banyak yang kalian akan pelajari. Misalkan pengen membuat huruf tebal. Misalkan pengen membuat tulisan pertama ini menjadi tebal. Oke. Kalau tebal silakan kalian ada banyak coding. Jadi ini hanya pembuka aja biar kalian paham. Kan ada sintak pembuka, ada sintak penutup. Yang tebal itu kan pertama. Jadi yang perlu kita beri coding tebal di sini. Kebetulan coding tebal itu adalah B. Jadi saya coding B ini untuk beri tebal. B itu adalah tebal, bold. Dari sini yang pengen tebal sampai mana? Sampai sini saja. Nah, karena sampai sini saja kita tutup dengan /B. Jadi yang tebal hanya ini saja. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini kita simpan, file, save. Nah, kalau sudah disimpan, kita refresh ini. Nah, ini jadi tebal. Nah, seperti itu. Nah, nantinya harapannya adalah kalian tuh bisa membuat halaman. Ini masih kita mempelajari coding-coding yang sederhana. Nanti kalau kalian sudah banyak menyimpan memori coding HTML, bisa jadi kalian bisa membuat seperti ini, tampilan seperti ini. Ini ada coding-codingnya. Misalkan bagaimana sih cara membuat gambar bergerak seperti ini? Itu ada codingnya. Bagaimana sih bisa membuat tulisan berjalan seperti ini? Ada codingnya. Nah, seperti itu. Nah, kita bertahap saja. Nah, seperti itu. Oke. Sekian dulu. Coba pelan-pelan kita pelajari lagi. Harapannya Bapak adalah kalian tidak terpacu sama satu modul ini. Ya kan? Kalian tidak terpacu sama satu modul ini. Coba kalian cari modul yang lebih sederhana lagi. Syukur-syukur mandiri. Ini adalah konsep kuncinya adalah kalian tuh mencari coding yang harus kalian tulis tuh di sini, di antara sini nih. Apalagi codingnya ya di dalam HTML. Kalian searching aja di Google. Misalkan coding HTML lengkap misalkan. Nah, akan ada banyak nanti. Nah, ini misalkan ini. Apa ini ya? Oh, ada tutorial lengkap, HTML lengkap. Kita coba aja. Kita buka dulu tutorial HTML lengkap. Coba masih loading. Kita tunggu. Oke, nih ada tutorial HTML lengkap. Kita coba baca lagi, jangan lupa untuk membaca. Pahami pelan-pelan, pelajari. Nah, seperti ini. Oke, kemudian sebetulnya ini kan, bagaimana cara membuat seperti ini? Ya, menggunakan coding HTML. Oke. Mengenal tag. Nah, ini ada pengenalan. Nah, ini banyak nih sebetulnya. Tutorialnya di internet sangat banyak sekali. Format teks, mengenal heading, pengertian HTML, memilih teks editor, mengenal tag, elemen, atribut, apa itu tag, apa itu elemen, baca dulu. Di sini sudah banyak. Tinggal kalian mau membaca dan membaca. Nah, seperti itu. Nah, ini ada A, body, apa pengertiannya. Nah, seperti elemen HTML, atribut. Nah, seperti itu. Nah, misalkan ini Pak, like, H2 adalah tag heading. Oke. Nih, misalkan ini kita coba. Ini. Like H2, like. Nah, setter kita coba belajar. Ini apa yang kalau kita menulis coding seperti ini, nantinya ini akan keluar seperti apa hasilnya? Kita coba saja di sini kita tambahkan. Di sini Ctrl V
Nah, kita coba tambahkan. Nah, seperti ini. H2 like center, pengenalan atribut HTML. Oke. Like ini saya tutup dulu lah. Coba Ctrl X saya tutup dulu. Coba H2 saja. Apa yang terjadi? Kita coba file save. Kita coba hasilnya apa kira-kira. Di sini kita refresh. Oh, ternyata tulisannya lebih besar daripada ini. Oke. Kemudian kita coba tambahkan atribut di dalam sintak H2 ini, kita tambahkan atribut. Namanya ini yang tadi like center. Nah, apa yang akan terjadi ketika kita tambahkan atribut like center? Kita coba untuk merefresh di sini. Oh, dia ke tengah. Jadi fungsinya like center adalah menengahkan sebuah tulisan. Nah, seperti itu. Untuk selebihnya silakan, di sini banyak tutorial, di sini sangat banyak, kalian baca-baca dan pelajari. Semoga pembahasan tutorial untuk membuat halaman website ini bermanfaat. Kemudian kita terus konsultasi ketika mengalami masalah. Sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.